Tanda-tanda menjelang munculnya Dajjal, yang pertama, berkurangnya orang Arab. Orang Arab masih ada nggak? Banyak, alhamdulillah. Ya, berkurangnya orang Arab. Kenapa? Ummu Syuraik pada saat dengar dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, nanti manusia melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Kata Ummu Syuraik apa? Ya Rasulullah, orang Arab pada saat itu pada di mana? Kata Nabi SAW, hum qalil. Pada saat itu orang Arab sangat sedikit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa bertemu dan memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi, yang paling suci di muka bumi adalah masjid, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di pagi hari ini adalah tema yang sangat menarik. Tapi perlu penelitian. Dalam arti semua yang disampaikan itu perlu ada penjelasan atau sandaran daripada Al-Quran dan Hadis. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang ghaib. Kalau ghaib itu tidak ada dalilnya, lebih bagus kita tidak berbicara. Maka kita sampaikan tema tentang Dajjal ini adalah tema yang ghaib. Dan di antara ciri orang beriman adalah beriman kepada yang ghaib. Jadi kita mengimaninya, walaupun kita tidak tahu apakah kita bertemu dengan si Dajjal atau tidak. Yang penting kita yakin akan terjadi di akhir zaman nanti. Karena kita meyakini apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita mungkin agak panjang. Saya kurang tahu apakah cukup di pertemuan ini kita bisa menyelesaikannya atau tidak. Karena saya ingin membahas kurang lebih detail tentang persoalan Dajjal dari awal hingga akhir, tapi yang sudah ada rujukannya, ada dalil sahihnya. Kalau bahas masalah akhir zaman ini, kadang-kadang bercabang kemana-mana, bahkan kadang keluar jalur. Maka kita sampaikan itu berdasarkan firman Allah dan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Di antara pembahasan kita nanti yang kita akan bahas adalah siapakah Dajjal itu. Ya, ini saya kasih poin-poin pembahasan kita. Siapakah Dajjal itu? Mengapa dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal sedangkan ada Al-Masih Isa bin Maryam? Apa bedanya? Sedangkan ada kesamaan Al-Masih
Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian apakah dia sudah ada atau nanti akan diciptakan oleh Allah? Apakah ada yang pernah berjumpa dengan Dajjal atau melihatnya sebelum dia muncul? Kemudian ciri-ciri Dajjal. Kenapa dia muncul? Kenapa dia tidak disebut di dalam Al-Quran secara langsung? Peristiwa sebelum munculnya Dajjal, tempat muncul dan keluarnya Dajjal, hakikat segitiga bermuda dan hubungannya dengan Dajjal. Karena sebagian orang meyakini tiga bermuda itu ada hubungan dengan Dajjal. Ya, ada hubungannya dengan Dajjal sampai banyak pesawat dan banyak kapal hilang di wilayah tersebut. Nanti kita akan jelaskan secara ilmiah, ya, apa hubungannya antara segitiga bermuda dan Dajjal, dan kenapa banyak pesawat hilang di wilayah tersebut dan kapal yang hilang, sampai puluhan kapal dan pesawat yang hilang di wilayah tersebut. Nanti kita jelaskan secara fakta ilmiahnya, penelitian secara ilmiah. Bagaimana keluarnya Dajjal? Tempat-tempat yang didatangi Dajjal. Tempat apa saja yang didatangi? Tempat-tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Apa aja fitnah Dajjal? Fitnah apa aja yang dibawa oleh Dajjal? Siapakah pengikut Dajjal dan ciri-ciri mereka? Siapa aja yang ikut Dajjal dan apakah mereka punya ciri-ciri khusus? Berapa lama Dajjal berada di bumi? Kira-kira berapa tahun? Berapa lama dia berada di bumi? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal dan fitnahnya. Apakah ada cara untuk menyelamatkan diri? Kemudian yang terakhir, binasanya Dajjal. Dan siapakah orang yang bertugas dari Allah untuk membunuh Dajjal? Kita mulai bismillah. Siapakah Dajjal itu? Dajjal ini adalah salah satu manusia seperti biasa, orang daripada Nabi Adam, dari keturunan Nabi Adam, ya, manusia kayak kita ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Berarti dia manusia kayak kita, bukan alien, bukan makhluk dari luar bumi. Dia adalah makhluk Allah seperti manusia kita, keturunan Nabi Adam. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan hal demikian kepada dia? Agar menjadi ujian untuk keimanan manusia. Maka kadang-kadang ujian itu datang kepada kita untuk membedakan antara kita yang iman sama yang kufur. Siapa yang sabar, siapa yang murka, siapa yang ridha, siapa yang ikhlas, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu." Di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kami biarkan? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Allah berfirman, ini ayat surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, bukan Al-Muluk.
Ya, al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah ciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Di awal surat Al-Kahfi Allah berfirman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan agar Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Kenapa Dajjal itu diciptakan? Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, agar Allah membedakan antara yang baik dan buruk. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kita terhadap fitnah Dajjal dan kesesatan yang dibawa oleh Dajjal, sampai Nabi menceritakan ciri-cirinya secara rinci, bahkan tidak pernah dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad cuma memberitahukan kaumnya hati-hati terhadap fitnah Dajjal, tapi tidak dijelaskan ciri-cirinya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena umat yang akan berjumpa dengan Dajjal ya di zaman umat Nabi Muhammad. Sesudah wafat Rasulullah SAW kan gak ada Nabi lagi. Jadi kita ini yang bisa berjumpa dengan Dajjal, atau kita tidak tahu ya apakah kita berjumpa atau generasi berikutnya dan lain sebagainya. Ada orang bertanya, mengapa kita bahas fitnah Dajjal, kan masih jauh, belum tentu ketemu dengan dia, ngapain buang waktu? Tidak. Mengetahui sesuatu lebih bagus daripada tidak mengetahuinya sama sekali. Ibu-ibu tidak punya uang untuk berhaji, tapi perlu juga mengenal tata cara haji, rukun haji, bagaimana cara berhaji. Allah kalau berkehendak kita haji, kita sudah punya gambaran. Mengetahui sesuatu lebih bagus daripada tidak mengetahui. Saya ikut pelatihan untuk belajar ilmu warisan. Saya kan nggak tahu, saya nggak ngerti, saya bukan orang yang berilmu di situ. Saya cukup aja sholat, ibadah, puasa dan lain. Ngapain saya ikut begitu? Itu kan menambah ilmu, pemahaman buat kita. Walaupun saya tidak praktikkan, saya ikut pelatihan ruqyah. Saya kan nggak bisa ruqyah orang, saya penakut. Kan itu bisa terjadi pada diri kita, anak kita dan lain sebagainya. Itu bisa kita kembangkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Betul? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Serius ya? Masyaallah. Giliran fitnah Dajjal serius. Giliran bahas ini persoalan keluarga, diam aja tidur semua. Astagfirullah. Ada hadis dalam Sahih Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Kana yas'alu Rasulullah 'ani syarri. Beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan, kejahatan. Nah, kata beliau, orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata ayyudrikani. Ya, coba lihat beliau apa? Yang lain bertanya tentang bagaimana cara ibadah, bagaimana cara sedekah, bagaimana ini. Beliau nanya tentang masalah-masalah fitnah, tentang musibah dan lain sebagainya. Kenapa beliau demikian? Beliau punya pemahaman makhafata ayyudrikani, khawatir menimpa diri saya. Biar kalau saya tertimpa dengan hal itu bisa saya punya sikap. Saya sudah faham. Saya sudah membentengi diri saya gitu loh. Betul? Ketika jamaah kita haji sekarang, ada yang disuntik vaksin flu dan beberapa vaksin. Kenapa? Biar ada kekebalan tubuh. Jadi ketika dia di Saudi bertemu banyak orang, insya Allah bisa aman. Walaupun terkena, tapi tidak segitu parah. Betul? Jadi ariftu syarra la lisyarri. Ya, saya mengenal kejahatan bukan karena berbuat jahat atau mau berbuat jahat, walakin litawaqqi. Akan tetapi saya mengenal kejahatan agar menghindari diri saya dari hal itu. Wa man la ya'rifu syarra min al-khair yaq'u fi. Orang yang tidak bisa membedakan antara yang buruk dan baik akan terjerumus di dalamnya.
Saya kalau nggak tahu ini menggunakan ini haram, ya saya bisa kena dalam hal itu kan. Maaf, kalau saya tidak tahu khamar itu haram, kalau dihidangkan saya minum, orang saya nggak tahu. Saya kalau dihidangkan makanan atau apa yang ada makanan haramnya, saya tidak tahu, saya akan makan. Tapi kalau saya sudah tahu, oh ini kalau makanan ini mengandung zat yang haram, ini mengandung ini yang haram, biar menjaga diri kita, menghindari diri kita dari hal yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka fitnah Dajjal ini adalah fitnah terbesar, ya. Maka Nabi SAW khawatir menimpa umatnya. Begitulah tanda cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi menginginkan keselamatan buat kalian. Coba lihat betapa sayangnya Nabi dengan kita. Allah wajibkan salat berapa waktu di awal? Berapa? 50. Saking cinta dan Nabi SAW kepada umatnya dan sayangnya Rasulullah, antara Allah dan Nabi Musa naik turun sampai menjadi berapa? 5. Kata Nabi Musa, kembali kepada Allah, minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, inni istahyaitu min Rabbi, saya sudah malu. Dari 50 jadi 5 kan gak enak, masa dikurangi lagi. Jadi itulah cinta Rasulullah kepada kita. Nabi lagi mau sholat, Allahu Akbar, Nabi berkeinginan untuk baca ayat panjang, tapi dengar tangisan anak kecil di belakang, Nabi bercepat sholatnya. Nggak kayak kita, jadi imam tiba-tiba anak-anak nangis, ibu tahu aja ini anak bawel, dibawa ke masjid. Begitu kadang-kadang sampai orang marah. Justru anak masuk masjid, alhamdulillah bagus. Tinggal bagaimana kita mentata mereka, merapikan mereka. Jangan taruh anak kecil di sebelah anak kecil. Zaman sekarang beda, pendidikannya beda. Jangan yang kecil, yang dewasa aja kadang-kadang bercanda. Betul? Tapi kalau anak ditaruh antara dua orang dewasa di saf belakang, di tengah-tengah mereka itu ada bapak-bapak yang untuk mendidik mereka. Jadi di kanan kiri ada anak, di tengahnya ada bapak-bapak. Kalau di kanan kiri temannya masih muda, dia di kanan kiri dia begini, begini. Tapi kalau dia ke kanan kumisan, ke kiri kumisan, wah bahaya ini. Nggak berani berbicara, nggak berani bertindak, nggak bisa bermain lagi. Betul? Maka tanda cinta Rasulullah kepada kita. Buktinya apa? Ikan saya jelaskan secara rinci ya. Rasulullah SAW ketika tarawih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga atau malam keempat, menurut sebagian riwayat, Nabi tidak keluar. Sampai sahabat nunggu sampai pertengahan malam. Mereka nunggu Nabi keluar. Kata Nabi apa? Saya khawatir keluar tadi malam. Saya takut diwajibkan kalian sholat tarawih dan kalian tidak mampu kerjakan. Kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu' wa 'inda kulli shalah. Saya kalau takut membebani kalian, saya perintahkan kalian bersiwak pada saat wudu dan ketika kalian mau sholat. Jelas? Maka itulah di antara tanda cinta Rasulullah kepada umatnya, di antaranya adalah beliau mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Nabi mewaspadai kita, takut terjadi pada diri kita. Karena Dajjal ini membawa fitnah atau syubhat. Syubhat itu apa? Perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas, yang bisa menipu kita kalau orang tidak berpunya ilmu. Ya, seperti sekarang, kalau saya sebagai penceramah menyampaikan syubhat-syubhat, ibu-ibu bisa terbawa, oh iya benar juga apa yang dikatakan, padahal itu adalah kesesatan, bermain logika gitu loh kan. Nah, maka itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mewaspadai umatnya, mengingatkan umatnya, memperingatkan umatnya agar mereka waspada terhadap fitnah Dajjal. Kenapa? Dajjal ini membawa fitnah samar, gak jelas. Masa bawa api dan bawa surga, bagaimana ini? Hidup macam apa ini katanya. Jadi orang berpikir, wah ini bahaya ini. Tapi kalau kita kita punya ilmu, oh bisa tahu ini benar ini salah. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya terjerumus di dalam kesesatan. Apalagi musibah terbesar dan fitnah terbesar Dajjal adalah pengakuan dia sebagai Rob alam semesta. Ya, maka kita mengenal ciri-cirinya, sifatnya, tanda-tandanya dan lain, agar kita mewaspadainya dan mengingatkan orang lain untuk mewaspadainya. Sebab penamaan Ad-Dajjal dengan Al-Masih,
Kenapa Ad-Dajjal itu disebut dengan Al-Masih? Sedangkan ada dua Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Betul? Ini kan sama Al-Masih. Apa bedanya? Coba perhatikan. Kalau Al-Masih Isa bin Maryam dinamakan Al-Masih, ada sekitar 4 sampai lebih pendapat. Kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Pendapat yang paling kuat, Nabi Isa Al-Masih, Masih itu dari masaha, mengusap. Apa artinya Al-Masih? Mengusap. Dikatakan pendapat yang kuat, Nabi Isa memasukkan tangannya di minyak zaitun, kemudian mengusap orang yang sakit. Kan Allah berikan kelebihan, dengan izin Allah menyembuhkan orang yang sakit kulit dan lain sebagainya. Jadi beliau memasukkan tangannya di minyak zaitun, kemudian mengusap orang yang sakit, disembuhkan dengan izin Allah. Karena minyak zaitun dari pohon yang diberkahi. Minyak zaitun terbaik di dunia adalah minyak zaitun Palestina. Ya, karena minyak diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tanaman-tanaman yang lain. Maka itu Nabi Isa disebut Al-Masih karena mengusap orang yang sakit dengan tangan yang disentuh dengan minyak zaitun, akhirnya Allah sembuhkan. Itu penjelasan tentang Nabi Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Tapi kenapa Ad-Dajjal disebut Al-Masih? Al-Masih itu Ad-Dajjal disebut Al-Masih karena mata sebelah kirinya buta dan dia cuma melihat dengan satu mata. Dan ada yang mengatakan apa? Karena dia Al-Masih itu artinya apa? Masih itu masha, membersihkan. Maka disebut Masih karena menyapu bumi. Artinya apa? Bersih, cepat, ya. Menyapu bumi dengan berjalan ke semua penjurunya. Maka disebut Al-Masih karena dia menyapu semua bumi. Kemudian disebut Al-Masih karena itu semua penjelasan dari ulama. Salah satu bagian wajahnya tidak ada mata, ya, dan alis mata. Artinya apa? Salah satu matanya ada, salah satunya, ya, benar-benar tidak ada mata dan tidak ada alisnya. Maka dihilang sama sekali, bersih gitu loh. Maka disebut Al-Masih. Kemudian disebut lagi Al-Masih karena demikian. Salah satu matanya tidak ada, yang satu lagi ada tapi kayak anggur masak gitu keluar. Dinamakan Dajjal. Tadi Al-Masih, ya, seperti kita menjelaskan. Terus Ad-Dajjal, kenapa dinamakan Dajjal? Karena dia menutupi kebohongannya, ya. Dia pembohong, menutup. Maka orang kalau bohong kadang-kadang disebut Dajjal. Tapi jangan ketemu teman bohong dibilang, fulan kayak Dajjal. Itu jangan, karena kalimatnya kasar. Dalam ilmu hadis kadang-kadang ada perawi-perawi hadis begitu, saking banyak dustanya sampai disebut Dajjal. Saking banyak dustanya atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Dajjal bentuk jamaknya apa? Banyaknya Dajjalun atau Dajajilah. Apa pengakuannya Dajjal? Berarti tadi kita sudah jelas siapakah Dajjal dan kenapa dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal. Apa pengakuannya? Dajjal akan mengaku bahwa dia adalah Rabb alam semesta dan mengajak manusia beriman kepada dia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Dajjal a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta. Subhanahu wa ta'ala. Karena dia punya perkara-perkara syubhat samar yang menjadi trik dia untuk bisa memfitnah manusia. Dia punya berbagai macam cara untuk bisa menipu dan memfitnah kita. Dulu di zaman Nabi SAW ada anak namanya Ibnu Sayyad. Banyak orang mengakui bahwa dia Dajjal. Itu kurang tepat. Ibnu Sayyad ini di zaman Rasulullah SAW ada ceritanya. Ibnu Sayyad, sebagian orang bilang Ibnu Sayyad itu yang hidup di zaman Nabi itu adalah Dajjal. Itu kurang tepat. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah ada anak Yahudi namanya Ibnu Sayyad. Namanya apa? Ibnu Sayyad.
Nabi SAW ragu, ini jangan-jangan Dajjal. Nabi masih ragu, belum ada kepastian karena belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terjadi beberapa peristiwa, ya, ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia menjelaskan beberapa kalimat sehingga Nabi SAW, wah, jangan-jangan ini Dajjal. Karena dulu dukun bisa bekerja sama dengan jin, dan jin itu mencuri berita dari langit dan disampaikan kepada dukun. Jadi orang bisa campur satu berita baik dengan 99 berita bohong. Jadi ketika disampaikan, kita percaya, oh iya betul itu terjadi, atau ini terjadi dan lain sebagainya. Apabila kalau sudah terjadi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Sayyidina Umar bin Khattab minta dipenggal lehernya. Udah biar saya bunuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya kamu tidak diberi kekuasaan atas dia. Kalau dia Dajjal, kamu tidak bisa membunuhnya. Karena yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi kalau bukan dia Dajjal, ya udah kita selamat dari kejahatannya aja, biarkan. Kemudian para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal karena diragukan di zaman Rasulullah, ciri-cirinya kurang lebih kayak Dajjal gitu loh. Sampai Nabi SAW masih ragu terhadap dia, apakah dia betul Dajjal atau tidak. Tapi yang kuat bahwa Ibnu Sayyad itu bukanlah Al-Masih Ad-Dajjal, karena dia termasuk salah satu dukun lah gitu, ya, orang-orang menipu di masa Rasulullah SAW. Dan diceritakan bahwa di akhir hidupnya Allah memperbaiki urusannya, sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia awalnya Yahudi, sampai Nabi SAW, wah ini Dajjal apa bukan? Tapi diceritakan di akhir hidupnya, karena Rasulullah sudah wafat, di akhir hidupnya diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Ibnu Sayyad ini Allah memperbaiki keadaannya, dia bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan baik. Berikutnya, hikmah mengapa Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran. Nah, kenapa Dajjal tidak disebut secara langsung oleh Allah dalam Al-Quran, sedangkan itu adalah fitnah terbesar yang Nabi mengingatkan kita terhadapnya. Dan bahkan bukan Nabi Muhammad, para Nabi dan Rasul sebelumnya. Berarti itu yang perkara yang besar. Kenapa Allah tidak disebut? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat, seperti Ya'juj Ma'juj disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, dan berapa fitnah-fitnah yang lain atau kejadian yang lain. Tapi kenapa Dajjal tidak disebut? Yang pertama, kata ulama, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung di surat Al-An'am ayat 158. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, tapi secara tidak langsung. 158, ayat 158. Apa ayatnya? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada saat itu datang sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada saat tanda-tanda ini muncul, iman tidak akan bermanfaat. Ya, kalau orang-orang yang belum beriman sebelumnya, itu tidak akan bermanfaat bagi diri ini. Artinya apa? Menuju kehancuran dunia. Dan apabila matahari terbit daripada barat, berarti Allah tidak terima taubat siapapun. Maka kita bertaubat sampai terjadi dua hal: roh kita sampai ke tenggorokan, atau yang kedua, terbitnya matahari dari barat. Maka disebutkan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, disebutkan bahwa nanti akan muncul beberapa tanda-tanda dari Rabbu. Nah, itu tanda-tanda di antaranya adalah tanda munculnya Dajjal. Tidak disebut secara langsung. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Thalath idza kharajna lam yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Ada tiga tanda muncul. Apabila dia muncul, tidak akan bermanfaat iman seorang yang belum pernah iman sebelumnya. Yang pertama, fitnah Dajjal. Yang kedua, dabbah, binatang. Yang ketiga, terbitnya matahari dari barat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Dajjal tidak disebut? Karena Dajjal akan mengaku sebagai Rabb alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dia dalam Al-Quran sebagai tanda penghinaan untuk dia. Masa dia ngaku Rabb disebut dalam Al-Quran? Kan nggak mau. Maka untuk penghinaan
mengucilkan urusan dia, fitnahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hindari, tidak disebut secara langsung di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, kata ulama, karena Nabi Isa disebut oleh Allah akan muncul di akhir zaman nanti di dalam Al-Quran, maka cukup Nabi Isa saja, lebih bagus daripada disebut Dajjal, karena Nabi Isa yang bertugas untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebagian hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa keluarnya Dajjal adalah salah satu tandanya hari kiamat. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, Nabi bersabda, "Inna as-sa'ata la taqum hatta takunu 10 ayat." Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum muncul 10 tanda. Yang pertama ad-dukhan, asap. Kemudian yang kedua ad-dajjal. Yang ketiga binatang, ad-dabbah. Kemudian yang keempat tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Maka itu disebut secara langsung oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Kemudian fitnah Dajjal ini adalah fitnah terbesar yang berada di muka bumi sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Fitnah terbesar, bayangkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain, Nabi bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-dajjal." Wa fi riwayah amrun akbar min ad-dajjal. Di antara penciptaannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat, tidak ada perkara lebih besar daripada perkaranya Dajjal. Tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Qama Rasulullah finnas." Nabi berdiri tegak berkhutbah, menyampaikan pidato. Fa'athna 'ala Allah. Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala bima huwa ahlu, dengan pujian yang hanya diberikan kepada Allah. Thumma dzakara ad-dajjal. Kemudian Nabi SAW ketika berpidato berkhutbah menyampaikan tentang peristiwa dan fitnah Dajjal. Kata Nabi, "Inni la unzirkumu." Saya mengingatkan kalian kepada fitnah Dajjal. "Wa ma min nabiyyin illa anzara qaumah." Tidak ada seorang nabi kecuali mengingatkan kaumnya. "Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi." Saya akan mengatakan kalimat yang tidak pernah ada Rasul dan Nabi sebelum saya sampaikan kepada umat mereka. Apa kata Nabi? "Innahu a'war." Dia buta sebelah. "Wa innallaha laysa bi'a'war." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Berarti kalimat buta ini tidak disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, hanya disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Aku paling takut kepada kalian fitnah Dajjal. Ya, kalau dia keluar dan aku di antara kalian masih hidup, aku yang akan menghadapinya. Tapi apabila saya tidak berada di muka bumi, setiap orang menghadapinya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagi setiap muslim dan muslimah." Berarti apa? Nabi kalau muncul Dajjal, Nabi masih hidup, kata beliau, aku yang menghadapinya. Tapi kalau aku tidak ada, masing-masing menghadapi dia, dan aku menyerahkan kalian kepada Allah sebagai pelindung buat kalian. Maka yang melindungi kita dari Dajjal adalah keimanan dan keislaman kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal ini sebelum muncul ada beberapa peristiwa yang akan terjadi. Di antaranya adalah perang atau peperangan antara Muslim dan Nasrani Romawi. Ya, akan muncul Dajjal itu, dan ada beberapa peristiwa sebelumnya. Akan terjadi peperangan antara kaum Muslimin dan orang Nasrani Romawi. Ya, yang sekarang Nasrani Romawi itu adalah Eropa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada di dalam hadis dijelaskan sebelum muncul Dajjal ada fitnah-fitnah atau ciri-cirinya. Sekarang kita menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, postur tubuhnya pendek dan gemuk. Jangan sampai ciri-ciri ini ada di pada teman kita atau saudara kita, dibilang kok pas pulang ke rumah ini orangnya pendek,
gemuk. Wah, kok mirip ya dengan cerita yang tadi. Ya, mohon jangan dibawa pulang cerita ini ke teman-teman ya. Atau pas lagi duduk lihat yang sebelah kanan, kok ada mirip ya katanya. Itu jangan, nggak boleh ya. Itu cuma hanya butuh dajjal doang. Ya, jangan sampai ke rumah mertua dilihat, kok mirip mertua saya dengan dia gitu loh. Pantasan rusuh terus gitu kata. Astagfirullah ya. Maka jangan dibawa ke orang gitu ya. Yang pertama, postur tubuhnya pendek, gemuk. Cara jalannya aneh, bengkuk. Tahu nggak anak kalau kelamaan pakai pampers, bengkuk kakinya gitu. Nah, itu begitu ya. Maka dia pertama apa? Pendek, kakinya bengkuk. Jadi jalannya aneh. Mohon hati-hati kalau ketemu orang, jangan bilang, oh, jalannya aneh, gemuk, pendek. Wah, persis kok. Tapi matanya gak buta. Atau jangan-jangan buta nanti di akhir zaman gitu kan? Nah, itu tidak. Kemudian yang berikutnya, rambutnya keriting. Rambutnya ya lebat. Lebat keriting. Ya. Rambutnya lebat. Berarti rambutnya keriting dan lebat. Kemudian salah satu matanya tidak memiliki cahaya. Layaknya anggur yang dimasak. Ya, kayak anggur kayak keluar gitu. Kemudian berkulit putih. Keningnya lebar. Wah, nampaknya melihat saya ini. Astagfirullah. Ini gak putih kok, cuma kena lampu. Keningnya lebar. Jelas? Berarti postur tubuhnya pendek, gemuk, cara jalannya aneh, bengkok. Kemudian rambutnya keriting dan lebat. Ya, matanya, salah satu matanya tidak memiliki cahaya, ya, buta. Layaknya anggur yang dimasak. Kemudian kulitnya putih. Nah, maka yang mau kulitnya putih silakan. Terima nasib aja gitu ya. Kemudian keningnya lebar. Keningnya lebar, kata Nabi, tertulis di antara dua matanya di sini kafir. Ya, tertulis di antara dua matanya kalimat kafir. Bisa dibaca oleh orang yang bisa baca atau buta huruf. Ya, setiap mukmin bisa baca. Lihat, luar biasa. Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim atau mukmin, mukminah bisa baca atau buta huruf bisa baca. Walaupun orang buta huruf, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf, kadang-kadang orang yang buta huruf karena cahaya iman bisa tahu ini orang baik atau buruk. Apalagi cuma baca begitu. Apalagi di akhir zaman. Kemudian yang terakhir, mandul. Tidak punya keturunan. Satu dajjal aja pusing, apalagi punya anak lagi. Ya. Berarti kalau kita gambarkan secara general gitu, luas, dia adalah manusia keturunan Nabi Adam, orangnya pendek, gemuk, berkepala besar, dua matanya itu ada celah, yang satu buta, yang satu kayak layaknya anggur dan dimasak. Kemudian rambutnya lebat, keriting, berkulit putih, jalannya aneh, kakinya bengkok gitu. Di antara dua matanya tertulis kalimat kafir atau kafara. Tempat keluarnya Dajjal. Dari Abi Bakrin radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar dari negeri di timur. Yuqalu laha Khursan. Ya. Akan diikuti oleh
Nah, kemunculannya Dajjal akan populer, ya, akan diikuti oleh 70.000 Yahudi, dan Dajjal akan muncul dari Khurasan atau Khurasan. Itu salah satu kota di Iran, kota besar, ya, berada di negara Iran. Berarti Dajjal ini muncul di mana? Iran. Banyak orang kemarin tertipu gara-gara serangan Iran ke orang Zionis, betul? Nah, banyak orang bilang tuh orang Syiah aja membela Ahlus Sunnah. Bukan, gak ada kaitan. Orang Iran itu dia Syiah, tidak mencintai Ahlus Sunnah, jelas, membenci para sahabat, menyatakan istri Nabi berzina. Maka ketika Presiden Iran mati kemarin, alhamdulillah, Allah selamatkan kita dari kejahatan mereka. Kenapa? Bukan berarti kita benci, tidak, karena benci mereka karena Allah. Itu aqidah dalam setiap muslim. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, al-wala' wal bara'. Loyalty kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini adalah Syiah Rafidah, mereka membenci istri-istri Nabi. Mana ada yang setuju istri Rasulullah Sayyidah Aisyah dinyatakan berzina? Mereka menuduh Abu Bakar dan Umar mengatakan berhala. Siapa yang nerima? Dan itulah mereka. Dan saya baca berita bahwa Presiden Iran ini, subhanallah, wallahu a'lam dengan ceritanya, saya cuma menyampaikan saja. Dulu sebelum menjadi Presiden Iran, dulu dia hakim. Pada saat terjadi perang antara Iran dan Irak, si Presiden Iran yang mati kemarin itu memutuskan sebagian tentara Irak dilempar dari pesawat. Allah kasih dia jatuh dengan pesawatnya sekarang. Jelas? Nah, maka jangan kita terbawa, oh saya Masya Allah, semoga Allah ampuni dia, tempatkan di surga. Surga yang mana? Surga yang di dalamnya ada istri Rasulullah dicela, sahabat Rasulullah dicela? Enggak, alhamdulillah. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Itu aja mikirin diri kita. Jangan mikirin mereka, karena mereka adalah Syiah Rafidah. Dan hati-hati terhadap Syiah. Banyak ustadz, banyak habib, banyak kiai itu berkedok Ahlus Sunnah, padahal dia Syiah. Dan itu bisa tembus di dalam hati kita tanpa kita sadari. Maka munculnya Dajjal dari mana? Negara apa? Iran. Kemudian kemunculan Dajjal akan populer, artinya akan viral ketika dia berada di antara negara Syam dan Irak. Mulai orang kenal bahwa Dajjal sudah muncul ketika dia berada di antara negara Syam dan Irak. Maka Nabi SAW mengatakan khullatun baina Syam wal Iraq, sebuah jalan yang terletak antara Syam dan Irak. Kemudian para jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menceritakan kisah yang di dalamnya ada hadis Rasulullah SAW. Ada orang yang pernah jumpa dengan Dajjal. Berarti Dajjal masih hidup enggak? Masih, sudah hidup. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengannya. Saya akan menceritakan tentang binatang al-jassasa, mata-mata, dan Dajjal. Dari Fatimah binti Qais, ini hadisnya panjang dan ini hadis yang menjadi sandaran untuk besar tentang ciri-ciri Dajjal dan tanda munculnya Dajjal. Coba perhatikan. Nabi SAW ketika selepas salat, ya, Nabi SAW ada yang memanggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu berarti ada sesuatu yang mau disampaikan. Kemudian kata Fatimah binti Qais, saya lari ke masjid ikut salat bersama Nabi. Saya berada di saf perempuan yang di belakang laki-laki persis. Artinya saf pertama perempuan di belakang kaum laki-laki. Selesai Rasulullah SAW menyampaikan salat bersama, Nabi SAW duduk di atas mimbar sambil tertawa dan tersenyum. Nabi kalau tersenyum itu tidak kayak kita, ngakak gak ada. Maksimal dilihat gigi rahamnya doang. Nabi nggak bersuara seperti kita, hahaha gitu kan, sampai jungkir ke belakang nggak, jatuh ke belakang nggak ada. Nah, itu nggak ada. Nah, kayak ibu-ibu ketawa gitu. Tapi kalau Nabi SAW tersenyum saja, SAW. Akhirnya kata Nabi apa? Setiap orang duduk di tempat sholatnya masing-masing. Artinya apa? Selepas sholat berjamaah, kata Nabi, jangan ada yang pindah, masing-masing di tempat ya. Kata Nabi, kalian tahu nggak mengapa saya kumpulkan kalian saat ini? Kata mereka, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita kan
Ustadz mau ngomong gini, biasa biar kita tebak. Tapi kalau sahabat Nabi bilang, kita tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, aku tidak mengumpulkan kalian karena kabar buruk atau kabar gembira, tapi aku mau ceritakan tentang, karena ada kisah ini orang namanya Tamimud Dari. Siapa namanya? Tamimud Dari ini seorang Nasrani. Seorang apa? Orang Nasrani. Kemudian datang kepada Nabi SAW, berbaiat kepada Rasulullah, kemudian masuk Islam. Apa cerita daripada Tamimud Dari ini? Biasanya ini keistimewaan untuk Tamimud Dari. Biasanya sahabat menyampaikan dari Rasulullah. Kan Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda kan? Tapi ini sebaliknya, Nabi yang bercerita dari orang, bukan orang yang bercerita dari Nabi. Kata ulama, inilah kelebihan Tamimud Dari ini. Kata Nabi, dia dulu orang Nasrani, orang Kristen, kemudian dia masuk Islam dan datang berbaiat. Apa ceritanya Tamimud Dari ini? Kata Nabi SAW, dia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang dari Lakhm dan Dhikwan dan Juzam. Lakhm dan Juzam itu nama suku. Berarti dia berlayar naik kapal bersama 30 orang dari dua suku ini. Kemudian mereka terumbang-ambing oleh ombak. Karena apa? Badai. Kemudian mereka terdampar. Akhirnya mereka dibawa naik kapal bersama 30 orang. Karena ombaknya tinggi karena badai, mereka dibawa di laut hampir 30 hari, 1 bulan. Ternyata mereka itu terdampar ke salah satu pulau. Ya, pulaunya itu di mana? Di daerah terbenamnya matahari. Tidak dijelaskan. Wallahu a'lam. Berarti 30 orang naik kapal, terombang-ambing oleh laut, ya, ombak, kemudian sampai ke salah satu pulau. Dan dia menceritakan, dan mereka langsung turun ke dalam pulau tersebut. Pada saat mereka masuk ke pulau tersebut, mereka menemukan ada binatang yang berbulu lebat. Ya, pada saat mereka masuk pulau tersebut, mereka ketemu binatang bulunya sangat banyak dan lebat, sampai mereka tidak tahu kepalanya dari ekornya, saking lebat bulunya. Kemudian mereka mengatakan, wai laki, celaka, dari jenis apa kamu ini? Saking mereka takut itu syaitan, karena mereka akan menggambarkan syaitan itu mengerikan, menakutkan. Biasa kalau kita menggambarkan malaikat, walaupun kita gambarkan malaikat dalam rupa yang paling bagus, tapi menggambarkan syaitan dalam rupa yang paling jelek, betul kan? Halo? Masih hidup? Kata beliau, kami terdampar ke salah satu pulau ini, tiba-tiba ketemu binatang yang bulunya banyak, lebat, sampai kami tidak tahu kepalanya dari ekornya, saking lebat bulunya. Dia menjawab apa? Ana al-jassasah, saya adalah al-jassasah. Kata mereka, apa itu jassasah? Kata dia, si binatang ini, coba kalian masuk ke dalam gua ini. Di sana ada orang laki-laki menunggu kalian. Ya, di rumah kecil gitu, kayak ya kurang lebih kayak rumah kecil atau kayak gua gitu. Kata binatang ini, pergi aja ke sana. Ada orang menunggu kalian dan menunggu kabar dari kalian. Pada saat binatang ini menyebut ada orang laki-laki, kami langsung pergi. Takut dia syaitan. Ya, coba pada saat kita bertemu di tengah malam, ketemu binatang yang banyak bulunya, sampai nggak kelihatan kepala dari ekornya, kan takut. Apalagi kalau dia bisa ngomong, terus dia bilang, nih ada orang di sebelah sana tuh minta tolong aja. Ya kita lari. Kenapa? Ya takut itu syaitan kan? Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah terpencil itu. Kemudian mereka menemukan ada orang yang ciptaannya besar. Dia terikat dengan rantai. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara dua lutut dan kedua mata kakinya diikat dengan besi. Subhanallah. Langsung mereka mengatakan, celaka, kamu siapa? Kata Dajjal ini, kata manusia ini, kalian kok bisa sampai ke saya? Siapa kalian? Kata orang yang terikat itu, yang manusia itu. Mereka menceritakan, kami dari bangsa Arab, kami naik kapal, terdampar di pulau ini, dan lain sebagainya. Kemudian kami bertemu dengan binatang yang tadi. Pada saat dia menceritakan, di situ adalah manusia, kami takut dia syaitan. Akhirnya kami ketemu di sini. Terus
Dia mendengar cerita dari mereka dan kami menghadapmu. Kata dia apa? Dia belum menjawab dia siapa. Tapi dia masih bertanya, coba kasih tahu saya tentang pohon kurma Baisan. Loh, orang kita nanya kamu siapa? Dia nanya tentang pohon kurma. Pohon kurma namanya apa? Pohon kurma Baisan. Pohon kurma Baisan ini ada di sebuah lembah yang berada di sebelah barat telaga Yordania. Artinya masih di negara Syam di situ, di sekitar Baitul Maqdis. Kabarkan kepadaku tentang pohon kurma Baisan. Kata orang, ngapain kamu nanya tentang pohon kurma Baisan? Saya nanya, pohon kurma ini masih berbuah tidak? Masih, kata mereka. Nanti hampir tidak berbuah. Berarti munculnya Dajjal pertama, pohon kurma Baisan ini tidak berbuah. Dan sampai detik ini, saya berbicara ini wallahu alam, sampai sekarang pohon kurma itu masih berbuah di wilayah tersebut. Ya alhamdulillah, bahagia sekali. Ya, astagfirullah. Terus yang kedua, dia bertanya lagi, coba kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah atau Tabriyah. Itu ada juga ya di wilayah-wilayah tersebut. Kata mereka, kamu nanya tentang apa di situ? Danau tersebut. Kata dia apa? An ayyi syai'in tastakbir? Kamu nanya tentang apa di situ? Qala fiha ma. Danau itu masih ada air. Kata mereka, hiya katsiratul ma, airnya banyak. Dia mengatakan apa? Ama inna ma'aha yushiku ayyadhhab. Nanti ada suatu saat airnya hilang, pergi, kering. Berarti tanda kedua muncul Dajjal adalah keringnya Danau Tabariyah atau Tabriyah. Berarti yang pertama pohon kurma Baisan apa? Tidak berbuah. Yang kedua, Danau Tabriyah itu airnya kering. Sekarang dikatakan Danau Tabriyah ini masih ada airnya dan tinggal seperempat. Seperempat itu habis kapan? Wallahu a'lam. Kan bisa sedikit tapi sisanya lama Allah bertahankan, kita juga nggak tahu. Kata dia apa? Hampir nanti airnya kering dan tidak ada airnya. Kemudian dia nanya lagi tentang apa? Mata air Zughar. Mata air Zughar di wilayah yang sama. Ya, antara Yordania, Palestina dan lain. Berarti yang pertama pohon kurma Baisan, yang kedua Danau Tabriyah airnya kering, yang ketiga mata air Zughar. Kata mereka, kamu nanya apa di situ? Saya nanya, masih ada air nggak? Atau masih para petani menggunakan airnya? Kata mereka, iya, airnya banyak, masih digunakan oleh para petani. Kemudian dia pertanyaan yang uniknya, kabarkan kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apakah dia sudah keluar dan apa yang dilakukan? Kata mereka, iya, dia sudah keluar, sudah muncul. Kemudian dia pergi dari Makkah ke Yathrib. Kan kita dulu belum ada nama Madinah, betul? Namanya Yathrib. Maka Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib, belum ada nama Madinah. Tapi karena pakai nama Madinah, karena istilah yang difahami oleh masyarakat. Karena Nabi tidak suka istilah Yathrib, tidak baik. Nama yang buruk diganti oleh Rasulullah. Seperti Abu Hurairah, namanya di masa jahiliyah tidak bagus. Namanya Abdu Syams, hamba matahari, diganti jadi Abdurrahman. Ya, tapi julukannya Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena berbaik kepada seekor kucing. Kemudian dia bertanya lagi, apakah diperangi oleh orang Arab? Iya, kata mereka. Apa yang dia lakukan ketika diserang dan diperang oleh orang Arab? Dia mengatakan bahwa Allah memberikan dia kekuasaan dan mereka taat kepadanya sekarang. Kan Nabi SAW Fathu Makkah, menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriah. Artinya Nabi masuk Makkah berkuasa, yang di situ Nabi lahir besar dan beliau diusir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata manusia ini, lebih bagus mereka mentaatinya. Nah, dan lebih bagus buat kalian mentaatinya juga. Dan sekarang aku kasih tahu kalian, aku ini siapa sebenarnya. Kan dia nanya tentang apa? Pohon kurma Baisan, Danau Tabriyah, mata air Zughar, nanya tentang Nabi. Kemudian yang terakhir dia bilang, kalian sudah sampai ke saya dan saya sudah bertanya kepada kalian, kalian sudah jawab. Sekarang aku keberitahukan siapa aku sebenarnya. Aku ini adalah Al-Masih,
yang dimaksud Dajjal. Dan aku akan hampir diizinkan saya keluar. Dan aku akan berjalan di muka bumi dan tidak ada suatu tempat kecuali aku memasukinya. Dan aku keliling bumi selama 40 hari. Tidak ada tempat kecuali aku masuki, kecuali Makkah dan Taibah. Dan ada sebagian tempat-tempat yang lain nanti kita akan sebutkan pada saatnya. Dan itu dua-duanya haram bagi saya, kata Dajjal. Saya masuk semua wilayah kecuali 2 tempat, Makkah dan Taibah, Madinah Al-Munawwarah. Karena ada malaikat setiap kali aku masuk, ada malaikat pegang pedang, ya, dan menghalangi saya masuk wilayah tersebut. Kemudian malaikat dari setiap sudut Makkah dan Madinah menjaga Makkah dan Madinah biar tidak dimasuki oleh Dajjal. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Sambil mengangkat, ya, tongkatnya. Ya, Nabi SAW sambil mengangkat tongkatnya dan memukul di mimbar. Tongkatnya Nabi mengatakan, hadhihi Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Artinya tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dan nanti ada tempat-tempat yang lain yang juga demikian tidak akan masuki oleh Dajjal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segitiga bermuda dan hakikatnya atau apa hubungannya dengan Dajjal. Segitiga bermuda ini, coba perhatikan, ini bahasan ilmiahnya. Pembahasan tentang segitiga bermuda sama dengan pembahasan terhadap cerita-cerita mitos, ya, dan fiktif. Letak geografis segitiga bermuda ada di mana wilayahnya? Segitiga bermuda ini terletak di sebelah barat Samudra Atlantik dan tenggara Florida, Amerika Serikat. Ya. Tempatnya sebagian besar wilayah ini termasuk atau membentuk, tuh lihat. Tepatnya sebagian besar wilayah ini membentuk segitiga yang terdiri dari teluk Meksiko. Terdiri dari teluk Meksiko di sebelah barat, kepulauan di sebelah selatan. Ada beberapa kepulauan di sebelah selatan. Pulau Bermuda dan daerah yang berada di teluk Meksiko sampai kepulauan Bahama. Segitiga Bermuda ini terdiri dari 300 pulau kecil. Saya ulangi lagi. Segitiga Bermuda ini terdiri dari 300 pulau kecil yang dihuni oleh 65.000 orang. Titik hilangnya benda yang melewati segitiga Bermuda, ya, di mana titik letaknya kehilangan pesawat dan kapal di wilayah tersebut. Di barat laut Samudra Atlantik ada daerah tertentu, yaitu laut namanya Sargasso, yang airnya dipenuhi, coba perhatikan, airnya dipenuhi oleh rumput laut. Tuh lihat, kenapa kapal bisa tenggelam di situ? Airnya terpenuhi oleh apa? Rumput laut bernama sargassum. Rumput itu banyak menggabung dalam bentuk kelompok-kelompok yang bisa menghalangi laju perahu dan kapal laut. Jadi ketika mesin di bawah itu, ya, menghalangi kapal itu, lama-lama kan tenggelam, betul? Nah, Sargasso itu juga dikenal dengan laut yang sangat hening. Di sana jarang sekali terjadi hembusan udara dan angin. Tuh lihat, biar kalian paham alur ceritanya. Hembusan udara dan angin itu tidak ada di wilayah tersebut. Para pelaut menjulukinya dengan banyak nama. Di antaranya Laut Seram, yang sangat seram sekali, dan keburukan Atlantik. Ada yang bilang Laut Seram, ada yang bilang ini keburukan Atlantik. Dan sejumlah besar dari kapal laut, perahu, dan kapal selam yang tenggelam di dasar laut ini yang berasal dari berbagai masa. Kemudian lihat permulaan hilangnya kapal di segitiga Bermuda. Mulai dari tahun berapa?
pada tahun 1850 lebih dari 50 kapal hilang di wilayah ini atau wilayah sekitarnya. Berapa kapal? 50 kapal hilang di wilayah tersebut. Sebagian nahkoda, coba lihat, sebagian nahkoda berhasil mengirim telegram pada saat-saat genting, pada saat mereka dalam kesulitan. Akan tetapi isi dari telegram mereka itu tersebut tidak jelas, sehingga tidak seorang pun yang dapat memahaminya. Berarti dia mampu kirim telegram ke sana, tapi sayang sekali tidak bisa difahami apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ceritakan dari pengalaman tersebut. Kebanyakan kapal yang hilang milik pemerintah Amerika Serikat. Yang pertama kapal yang membawa 340 penumpang. Disusul hilangnya kapal selam pada tahun 1968 yang mengangkut 99 orang pelaut. Ini tentang kapal. Fenomena hilangnya pesawat. Kalau kapal kan di laut, oke, masih banyak rumput laut yang menghalangi. Tapi kalau di udara, apa hubungannya? Sedangkan kan tinggi. Coba perhatikan. Keanehan ini juga berimbas ke wilayah udara. Ya Allah, bukan hanya di laut, tapi tembus sampai ke udara. Keanehan ini juga berimbas ke wilayah udara, Samudra Atlantik, di mana banyak pesawat tiba-tiba hilang saat melewati udara Samudra Atlantik atau melalui udara Bermuda. Penjelasan teka-teki yang terdapat di segitiga Bermuda. Yang pertama, banyak teori dikemukakan untuk mengungkap misteri segitiga Bermuda, di antara lain yang pertama dijelaskan secara ilmiah teori gempa laut. Coba lihat, ada teori gempa laut dan hubungannya dengan segitiga Bermuda. Teori ini mengatakan gesekan dan goncangan di tanah dasar laut Atlantik, sehingga bisa menghasilkan gelombang dahsyat dan kuat, sehingga kapal-kapal itu menjadi hilang kendali dan seketika langsung menuju dasar laut kapal, ya, dengan kuat, dan dalam beberapa detik saja kapal itu bisa tenggelam dengan waktu yang sangat cepat. Adapun hubungannya dengan pesawat, maka goncangan dan gelombang kuat tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan pesawat, serta tidak adanya kemampuan bagi pilot untuk menguasai pesawat tersebut. Kehilangan keseimbangan sampai dia juga berjatuh. Kemudian yang kedua, teori gravitasi. Medan grafit terbalik, ya, dan hubungannya dengan apa yang terjadi di segitiga Bermuda. Kompas dan alat navigasi elektronik lainnya di dalam pesawat dan saat terbang di atas segitiga Bermuda akan goncang dan bergerak tidak normal, karena yang kita sebut, ya, gesekan di bumi kemudian sampai ke udara, akan goncang dan bergerak tidak normal. Begitu juga dengan kompas pada kapal yang menunjukkan kuatnya daya magnet dan anehnya gravitasi di wilayah tersebut, sehingga terjadi yang kita kenal dengan segitiga Bermuda. Dan sampai banyak orang menghubungkan, oh berarti segitiga Bermuda ini adalah wilayahnya syaitan, singgasananya syaitan, sehingga siapapun di situ akan tenggelam dan lain sebagainya. Dan inilah fakta ilmiahnya yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda menjelang munculnya Dajjal. Ini yang terakhir kita akan bahas hari ini, baru nanti lain kali insyaallah kita bahas tanda-tanda berikutnya atau kelanjutan ceritanya. Tanda-tanda menjelang munculnya Dajjal, yang pertama, berkurangnya orang Arab. Orang Arab masih ada nggak? Banyak, alhamdulillah, ya. Berkurangnya orang Arab. Kenapa? Ummu Syuraik pada saat dengar dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, nanti manusia melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung.
Kata Ummu Syuraik apa? Ya Rasulullah, orang Arab pada saat itu pada di mana? Kata Nabi SAW, hum qalil, pada saat itu orang Arab sangat sedikit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bertumpuran besar, ya, dan penaklukan kota yang di Turki apa namanya? Pertempuran besar dan penaklukan kota Nah, itulah diantara tanda irhasat yang akan terjadi sebelum munculnya Dajjal. Dan kota tersebut sudah ditaklukkan belum? Kan Turki sekarang udah ditaklukkan kan? Ya, Istanbul udah ditaklukkan kan? Ya, alhamdulillah. Kemudian banyak penaklukan wilayah. Sebelum muncul Dajjal, banyak penaklukan wilayah. Kemudian tanda berikutnya adalah hujan tidak turun dan tumbuhan-tumbuhan tidak hidup. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum Dajjal muncul. Wah, bayangkan, di Indonesia kita hujan luar biasa. Nanti kata Nabi, hujan tidak turun dan tumbuhan tidak hidup. Dan dikatakan itu akan terjadi 3 tahun yang sangat sulit sebelum munculnya Dajjal. Berikutnya, munculnya 30 Dajjal, pendusta. 30 Dajjal. Ya, kata Nabi, muncul 30 Dajjal, pendusta. Kenapa? Ada 30 orang Dajjal pendusta yang dimaksud, bukan Dajjal yang kita kenal. 30 pendusta ini ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku macam-macam, seperti Ahmadiyah. Ini kan pendusta atas nama Rasulullah dan dikenal. Ya, berarti munculnya 30 pendusta akhirnya adalah Dajjal akhir zaman yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang Dajjal yang buta sebelah mata kirinya, kata Nabi SAW. Nanti insyaallah kita akan jelaskan bagaimana keluarnya Dajjal sedangkan tangan dan kakinya terikat. Kemudian kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi, tempat-tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dan fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri orang yang ikut Dajjal seperti apa, dan Nabi jelaskan fisiknya seperti apa. Kemudian berapa lama Dajjal akan berada di muka bumi, cara menyelamatkan diri daripada fitnah Dajjal. Kemudian yang terakhir adalah siapakah orang yang bertugas untuk membunuh Dajjal, dan apakah ada ulama yang menyatakan Dajjal itu adalah dongeng, tidak nyata atau tidak akan muncul. Nanti kita akan sebutkan beberapa nama ulama yang mengingkari fitnah Dajjal atau munculnya Dajjal di akhir zaman. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warhamil amwat. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Syria wa fil Yaman وفي العراق. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وحد صف المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.